Jangan takut dong, relax saja. Ini nomor satu. Baik, saya Pak Sabul Ritonga, Ketua Persedia Cabang Medan. Oke, Pak, ini dalam rangka apa kegiatan hari ini, Pak? Baik, ini dalam rangka Hari Diabetes Dunia yang tepatnya akan kita peringati 14 November, di mana ini adalah hari lahirnya Frederick Taylor, yang menemukan insulin. Jadi ini dinobatkan jadi Hari Diabetes Dunia 14 November. Jadi dalam rangka ini kita mengadakan penyuluhan sebagai pengabdian kepada masyarakat, di mana saya sendiri adalah seorang dosen merangkap sebagai ketua Persedia Cabang Medan. Kenapa Pak memilih tempat ini untuk mengedukasi para diabetes ini, Pak? Nah, ini kan kita jemput bola. Kebanyakan yang ada kabupaten kota di Sumatera Utara udah kita jemput bola. Katakan Kota Medan, Deli Serdang, kemudian dia Serge, kemudian dia Kota Padang Sidimpuan, kemudian Kabupaten Paluta. Jadi kita mensosialisasikan diabetes ini kalau bisa masyarakat kita supaya tahu pentingnya kesehatan, terutama menghindari supaya terhindar dari penyakit diabetes. Oke, Pak, sejauh ini dari evaluasi yang Bapak datangin di Sumut sendiri, kota mana Pak yang paling tinggi terkena diabetes? Kalau pandemiknya yang paling tinggi yaitu Tapanuli bagian selatan, bisa Sidimpuan, bisa Paluta. Kalau Kota Medan sendiri, Pak? Kota Medan kesadaran masyarakatnya udah mulai sadar akan pentingnya diabetes, terutama dia pengaturan pola makan. Padahal kita tahu Medan itu kan cuma 2 makanan di Medan, enak dan enak sekali. Tapi dengan adanya kita penyuluhan diabetes itu, orang udah memahami pentingnya pengetahuan tentang diabetes supaya terhindar dari penyakit diabetes. Bisa dijelaskan nggak Pak ciri-ciri dan cara mengobati diabetes itu, Pak? Kalau ciri-cirinya ya ada sering lapar, sering haus, sering lelah, ya, mengantuk itu salah satu, ya. Nah kemudian kita di mana 5 pengobatan pilar itu ya salah satu edukasi ini yang kita buat. Nah kemudian olahraga yang teratur dan terukur, kemudian gizi yang seimbang, ya. Kemudian olahraga yang teratur. Kalau seorang penderita diabetes itu ya tidak boleh lagi bekerja olahraga yang berat-berat, juga dibenarkan naik sepeda, jogging, ya, atau jalan kaki, ya. Nah kemudian renang itu yang dianjurkan. Jangan lagi olahraga yang keras. Kalau olahraga keras dia nanti akan menyebabkan kerusakan retina bukan mata. Pak, berarti Kota Medan kesadaran masyarakatnya udah mulai sadar akan pentingnya diabetes, terutama dia pengaturan pola makan. Padahal kita tahu Medan itu kan cuma 2 makanan di Medan, enak dan enak sekali. Tapi dengan adanya kita penyuluhan diabetes itu, orang udah memahami pentingnya pengetahuan tentang diabetes supaya terhindar dari penyakit diabetes. Bisa dijelaskan nggak Pak ciri-ciri dan cara mengobati diabetes itu, Pak? Kalau ciri-cirinya ya ada sering lapar, sering haus, sering lelah, ya, mengantuk itu salah satu, ya. Nah kemudian kita di mana 5 pengobatan pilar itu ya salah satu edukasi ini yang kita buat. Nah kemudian olahraga yang teratur dan terukur, kemudian gizi yang seimbang, ya. Kemudian olahraga yang teratur. Kalau seorang penderita diabetes itu ya tidak boleh lagi bekerja olahraga yang berat-berat, juga dibenarkan naik sepeda, jogging, ya, atau jalan kaki, ya. Nah kemudian renang itu yang dianjurkan. Jangan lagi olahraga yang keras. Kalau olahraga keras dia nanti akan menyebabkan kerusakan retina bukan mata. Pak, berarti untuk kadar gula darah untuk yang penyakit diabetes itu dari berapa ke berapa sih, Pak? Kalau dia udah penderita, sekiannya di bawah dia 200. Kalau lewat 200 nanti kita khawatirkan ada komplikasinya yang meningkat. Karena kita tahu komplikasi diabetes itu sangat banyak. Mana organ yang paling lemah itu pasti dia akan hantam duluan. Kita tahu dari diabetes itu dari ujung kaki sampai ujung rambut pasti sudah menanti komplikasinya. Berarti untuk darah normalnya seperti berapa Pak? Dari berapa ke berapa? Darah yang normal. Iya. Kita harapkan nanti dia darah itu di 100, dia kalau di bawah 100 dia takarannya kalau sebelum makan. Kalau sudah 2 jam
setelah makan 120 atau 130, itu pun tergantung merek alat pendeteksi cek gula darahnya nanti. Terakhir Pak, apa harapan dan pesannya kepada masyarakat? Kan masih banyak yang mensepelekan penyakit diabetes ini Pak. Nah inilah tujuan kita salah satu karena tadi saya penderita diabetes, kedua bersedia. Nah inilah saya mengabdikan diri sebagai dosen untuk Tridharma Perguruan Tinggi, mengabdikan diri kepada masyarakat. Istilahnya jemput bola lah. Kalau bisa cuman jangan lagi bertambah ya penderita diabetes di Indonesia, karena kita sekarang posisinya nomor 5 terbesar di dunia. Indonesia itu dia ya. Kalau bisa cukup yang kita aja penderita diabetes. Jangan lagi wartawan juga harus perlu menjaga pola makan ya. Nah, kita tahu kalau pola makan itu sangat perlu ya, itu ya. Siap, kasih ya Pak. Dengan Bapak siapa, sebagai apa? Nama saya Rudi Harmoko, Esos MAP, saya sebagai sekretaris Kecamatan Kutaling Baru. Oke, Pak, ini kan ada sosialisasi tentang diabetes. Menurut Bapak itu kegiatannya seperti apa, Pak? Kegiatan ini pencegahan kepada warga yang ada di Kutaling Baru, yang di sini, supaya mereka itu sudah dini memeriksa, mengetahui bahwasanya diabetes ini ada, dan tingkat untuk diabetes ini diperiksa yang tadi, ada tes gula tadi, ada grasi tes untuk darah. Kita rupanya banyak di sini yang diabetes. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi seperti ini, kegiatan ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Kami itu sangat bermanfaat. Karena kami itu sudah tercegah dari diabetes untuk tingkat yang meningkat. Mudah-mudahan hari ini diabetes kami menurun jauh. Jadi orang kita diabetes berkurang. Berarti di kecamatan ini bisa dikatakan diabetes itu tinggi ya Pak? Di bekalan tinggi tidak tinggi, tapi ada, tapi dengan hadir ini kan bisa mengurangi, mengecil. Nah, ini kan Pak, melakukan sosialisasi. Sebelumnya di tempat ini sudah sering nggak Pak dilakukan sosialisasi? Belum ada ya Pak. Jadi orang dinas kesehatan pun belum juga datang ke sini untuk melakukan sosialisasi ini Pak. Untuk ini kebetulan kan saya baru pindah juga di sini, saya belum informasi juga. Ini kebetulan saya masih baru, setahunya inilah awal saya lihat. Jadi harapannya apa Pak terkait sosialisasi? Apakah mungkin nanti ada ke depan sosialisasi lainnya tentang kesehatan atau seperti apa Pak? Mungkin kalau next time ada waktu nanti, kalau kita tes nanti sampai lagi nanti kesehatan nanti, kami pun butuh juga nanti sosialisasi seperti ini. Karena semakin kita ingatkan, kita selalu mengingatkan dengan informasi ini, jadi kita makin menjaga kesehatan kita ini. Oke, terima kasih ya Pak.